Para muhibbin rahimakumullah. Andai kata Anda bertanya, apakah aku diwajibkan mempelajari ilmu tauhid, ilmu kalam? Ilmu tauhid ya ilmu kalam yang dapat aku jadikan alat untuk membatalkan i'tikad agama-agama kafir, dan supaya mereka menerima hujjah-hujjah dalil-dalil agama Islam, atau kujadikan sebagai alat buat mengalahkan hujjah dalil ahli bid'ah, dan agar mereka menerima hujjah-hujjah sunnah. Wajibkah kita belajar ilmu tauhid agar kita bisa membatalkan, mengalahkan dalil-dalil orang kafir? Wajibkah kita belajar ilmu tauhid yang gunanya untuk melemahkan i'tikad orang-orang bid'ah? Nah, jawabnya, maka ketahuilah bahwa mempelajari ilmu yang demikian hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Yang fardu ain daripada ilmu tauhid itu bagi Anda hanyalah apa yang bisa membenarkan i'tikad Anda berkenaan dengan pokok-pokok agama. Selain itu tidak. Dari ilmu tauhid itu yang wajib ain, yang fardu ain kita pelajari adalah yang membenarkan i'tikad kita. Yang penting kita belajar tauhid itu adalah supaya kita bisa mengiktikadkan tentang Allah bagaimana sebenarnya, mengiktikadkan tentang Rasulullah bagaimana sebenarnya. Cukup. Perkara ilmu untuk berdebat kepada orang kafir, perkara ilmu tauhid yang untuk berdebat kepada orang bid'ah, itu tidak wajib kita pelajari. Ada fardu ain, itu fardu kifayah. Cukup dalam satu negeri itu beberapa orang yang mampu untuk menghalang i'tikad bid'ah, i'tikad sesat itu. Begitu pula Anda tidak wajib mengetahui cabang-cabang ilmu tauhid dan masalah terperincinya ilmu tauhid. Serta mempelajari semua masalahnya ilmu tauhid, itu kada wajib. Tetapi jika Anda merasa tidak pasti tentang pokok agama yang Anda khawatirkan dapat merusak i'tikad Anda, maka Anda berkewajiban menguraikan dan membersihkan ketidakpastian itu dengan pembicaraan yang memuaskan. Kalau dalam hati kita ada timbul keraguan-raguan terhadap satu masalah dari ilmu tauhid, nah itu yang wajib kita pelajari. Begitu kita belajar, hilang keraguan-raguan, sudah hilang, sudah gugur fardu ain itu. Apa yang kita sudah yakin, itu sudah cukup. Namun berhati-hatilah, jangan sampai terjadi perdebatan yang tidak benar, karena pertengkaran itu merupakan penyakit agama yang tidak ada obatnya. Jadi waspadalah. Sesungguhnya orang yang berdebat itu tidak akan beruntung kecuali bila ia diliputi rahmat dan balas kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketahuilah bahwa apabila di setiap daerah sudah ada pendakwah, sudah ada juru dakwah mubaligh dari golongan ahli sunnah yang menguraikan ketidakjelasan dalam masalah i'tikad
dan dapat menolak para ahli bid'ah, serta bisa mengelola sendiri ilmu kalam, ilmu tauhid yang digunakan untuk mengurai ketidakterangan ini, dan bisa menjernihkan hati orang yang ahli kebenaran dari gangguan ahli bid'ah, maka orang-orang selain pendakwah tersebut bebas dari kewajiban menghadapi ahli bid'ah dan pemeluk agama kafir. Di daerah kita ada sudah orang yang ahli dalam ilmu tauhid, inya bisa melawan hujah-hujah orang kafir, dia bisa melawan hujah-hujah orang bid'ah. Nah, orang-orang selain inya itu kada wajib lagi mempelajari ilmu tauhid seluas itu. Fardu kifayah sudah gugur. Di samping itu, Anda juga tidak berkewajiban mengetahui perincian-perincian ilmu sirri, ilmu tasawuf. Dan semua masalah yang ada hubungannya dengan keajaiban hati, kecuali apa yang dapat merusak ibadah Anda. Nah, itu yang wajib dipelajari. Adapun mengenai perbuatan hati yang bisa merusak ibadah, maka Anda wajib mengetahuinya agar Anda mampu menjauhinya, seperti riya. Nah, itu perbuatan hati yang merusak ibadah. Seperti dengki, perbuatan hati yang merusak ibadah. Nah, itu wajib dipelajari supaya bisa menjauhinya. Begitu pula perbuatan hati yang wajib Anda lakukan, seperti ikhlas, memuji Allah, bersyukur kepadanya, tawakal dan sebagainya. Anda wajib mengetahuinya supaya Anda bisa mengerjakannya. Sedangkan selain dua masalah ini, perbuatan hati yang merusak ibadah dan perbuatan hati yang wajib dilakukan, selain itu Anda tidak berkewajiban mengetahuinya, kada wajib mempelajarinya. Anda juga tidak wajib mengetahui seluruh bab ilmu fikih. Misalnya bab jual beli, kada wajib belajar bab jual beli kalau kita pacang kada berjual beli. Persiwaan, kada wajib belajar babul ijarah, bab siwa basiwa kalau kita kada menyiwa akan dan kada bakal menyiwa. Nikah kada wajib dipelajari, mau kada pacang kawin. Talak kada wajib dipelajari kecuali bakal menalak. Dan jinayah, tindak pidana, sesungguhnya lah mengetahui bab-bab ilmu fikih ini hukumnya fardu kifayah. Hendaknya di daerah itu ada seseorang yang ahli dalam itu cukup, yang lainnya gugur kewajibannya. Kalau sudah ada orang yang melakukannya, orang-orang lain tidak lagi berkewajiban.